Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami hari ini dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Bersama-sama dengan seluruh jemaat hari ini kami rindu mendapat lawatan firman Tuhan bagi kami semua. Supaya kami bisa pakai dalam hidup kami, teristimewa di dalam keluarga kami. Hari ini dalam perhatian khusus untuk hubungan antara anak dan orang tua, kami minta hikmat-Mu, kami minta Roh Kudus-Mu berkuasa penuh atas kami. Supaya kami menyadari apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan menolong kami oleh Roh Kudus-Mu supaya melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan berkati setiap hati yang hari ini sungguh disiapkan untuk pemberitaan firman ini. Karena kami percaya berita firman Tuhan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sukacita kita hari ini dalam minggu pertama bulan keluarga ini, tema yang disampaikan kepada kami yaitu tugas orang tua dalam perlindungan anak. Ini soal hubungan antara anak dan orang tua. Pembacaannya terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya di peti itu. Peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah bayi ini orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu dan memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Mohon maaf kan saya suara agak kurang bagus ini hari.
Makanya saya menyanyi itu terlalu bagus itu. Ya. Saudara-saudara, tema ini menarik untuk kita renungkan. Karena kita orang tua, kita anak, kita orang tua. Tugas orang tua dalam perlindungan anak. Dan seharusnya ini sebuah hubungan yang luar biasa. Kurang lebih jam 1 tadi pagi saya pulang dari Semau. Saya pelayan di Semau 2 hari dan tadi pagi jam 1 baru pulang. Dalam perjalanan menuju ke Teno, di atas perahu itu saya lihat ada perahu lain jalan di sana. Jadi saya tanya itu orang perahu yang bawa saya. Saya tanya, itu perahu apa? Itu perahu ikan, Pak Pendeta. Oh, kenapa dong tangkap ikan malam-malam? Dia masih menggila, ikan dong ada tidur Bapak. Jadi bisa. Tapi jawaban yang kedua yang menarik. Dia bilang, Bapak, namanya kebutuhan Bapak Istri anak dong makan apa. Jadi mau tidak mau. Saya bayangkan betul Anak dong mungkin dong tidak tahu. Kalau dia pun Bapak ada melaut. Resiko tuh mati. Resiko tsunami. Tapi ya mau bilang apa begitu. Lantas tiba-tiba saudara, saya lihat ini laut agak lama dan saya membayangkan hal yang tidak boleh saya bayangkan harusnya. Saya bayangkan yang kalau tiba-tiba tsunami, ya gitu. Kalau tiba-tiba tsunami, pasti saya mati kan tidak ada yang bisa tolong. Kalau di laut terlalu gelap tadi malam itu. Pasti tidak ada yang bisa tolong, pasti saya mati. Dan waktu berpikir sampai saya mati itu, pikiran saya lari ke anak-anak. Nah itu yang menarik. Dan dia pemama juga. Pikiran saya lari ke mereka. Lantas coba saya kasih tenang sedikit pikiran dan coba menolong saya untuk berpikir lebih sehat. Saya ketika pelayanan, kok saya tidak terlalu pikir mereka waktu pelayanan, saya tidak terlalu pikir. Tapi kenapa ketika pas rencana mau mati, tiba-tiba saya pikir mereka. Waktu hidup kok orang tidak terlalu saya pikir. Ketika mau mati, kepikir Padahal harusnya ketika kita sumati tidak pikir juga tidak apa-apa Tapi aneh betul. Dan ini kemudian menginspirasikan saya untuk lebih dalam mendalami teks ini untuk menolong kita bersama-sama memahami tema ini. Hubungan orang tua dan anak. Saudara-saudara, saya ingat kira-kira 1 minggu lalu. Saya kerja sampai kira-kira jam 2 pagi. Terus saya tidur dengan saya punya anak yang kedua, Gian. Kami dua tidur berhadapan begini, berhadapan persis. Terus saya mimpi. Waktu saya mimpi itu lebih lanjutnya tidak baik. Tapi saya cerita Pas saya mimpi begini, saya mimpi saya sementara buang ludah. Dan ternyata saudara, saya buang ludah di Gian Pemuka saudara. 3 kali. Saya rasa kok saya masih 3 kali saudara. Baru saya bangun, saya lap dia. Besok dia pulang sekolah, saya panggil dia, saya peluk dia kuat-kuat Gian. Mari papa bilang sesuatu dulu Dia bilang kenapa? Gian, mari bapak omong dulu. Kami dua berpelukan. Terus bilang, Gian, papa minta maaf kau minta maaf apa? Tadi malam tuh Gian mungkin sudah tahu bapak buang ludah Gian. Terus dia tertawa. Ana bisa tertawa. Bayangkan kalau saya buang ludah di dia mama, bisa wakal. Tapi dia anak itu tidak. Saya air mata jatuh betul Ini anak kok karena buang ludah juga dia. Bayangkan kalau dia yang buang ludah di saya makanya sih. Saudara kisah yang coba saudara pikirlah kira-kira 1 menit pernah ada kisah sama-sama dengan anak kau tidak Atau pernah ada kisah dengan orang tua kau tidak? Coba ingat Enak kalau ingat itu. Kadang-kadang kejengkel.
Kadang-kadang kegemas, kadang-kadang kesuka. Tapi dong son ada lah. Saudara, kira-kira ada perasaan yang lebih waktu Musa Pumama rencana untuk mau buang ini anak ke sungai Nil. Cerita awalnya dimulai dari orang Mesir terancam kalau nanti orang Ibrani tambah banyak setelah kematian Yusuf. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah waktu itu. Supaya orang Ibrani itu ditekan perkembangan mereka. Dan kebijakan yang paling terakhir ialah anak-anak laki-laki buang saja ke sungai Nil. Biar do mati semua. Anak perempuan tidak apa-apa. Anak laki gas mati. Saudara bisa bayangkan sekarang ketika anak-anak laki-laki ini harus dibuang. Betapa sakit hatinya para ibu. Karena mereka yang tahu bagaimana mengandung, melahirkan. Saudara-saudara, lantas Musa Pumama ini taruhin anak di peti satu baik-baik dan suruh dia pun kakak perempuan pitaruh di situ. Waktu taruh itu saudara, saya punya pengalaman sendiri dan mengatakan betapa sulitnya kita kasih tinggal satu anak yang masih kecil. Yokebed itu berusaha sepanjang kurang lebih 3 bulan dia sembunyi itu anak. Tapi mau lebih dari 3 bulan tidak bisa. Karena anak kalau sudah 3 bulan menangis sudah tambah besar. Dan ini kalau dia simpan terus akan bermasalah bagi dia. Dan sekarang dia ingin relakan anak itu sendiri di sana. Itu sebuah dinamika emosional yang tidak gampang. Sulit sekali. Kita kalau datang kok ibu melahirkan, terus tinggal dengan mantu dan bap mantu dong 3 bulan kau mau pulang kembali. Pi kita pu rumah, pi kita pu tempat, bawa keluar itu anak dari dalam rumah itu, yang tinggal di rumah itu bisa menangis jadi-jadi. Padahal anak tidak tahu apa-apa. Kita berusaha kasih yakin kita pu mama biar mama, kok ini dan dia pu bapak kandung ini. Dia pu mama dong, iya mai. Sedih itu. Makanya kalau saya lihat orang buang anak tuh saya kejengkel. Gitu susah itu. Jangan menangis dulu, dia menangis sebentar. Saya siap di waktu untuk itu. Tidak apa-apa. Saudara-saudara, lantas sekarang lepas anak 3 bulan di situ dan tidak tahu nanti jadi apa. Tapi dengan pesan kepada dia pun kakak Nona. Nona, lulia lupu adi Saya tidak tahu apa yang menjadi doa dari dia pun mama waktu itu. Pasti dia mama berdoa In mama dong biasa berdoa dong sen kasih tahu kita. Don diam-diam saya doa. Terus pas kita berubah dong langsung bilang yes. Sekarang dia pun kakak lihat lur-lur begitu. Tiba-tiba datanglah putri Firaun dengan dayang-dayangnya mandi di situ. Dilihatnya ini anak kecil oleh ini dayang-dayang dan dong kasih tahu putri ada itu kotak kecil satu gini. Ambil. Waktu ambil datang ternyata ada anak dia menangis. Aduh ini pasti anak orang Ibrani ini. Datanglah dia pun kakak perempuan bilang begini. Bolehkah saya cari satu ibu yang menyusui anak ini? Keberanian yang luar biasa dari pun kakak ini. Karena tidak sampai hati lihat itu anak itu tidak sampai hati itu. Boleh. Ternyata Tuhan memberkati itu. Sebuah tindakan yang normal. Ini putri mungkin biasa mandi di situ. Dan dia punya kakak non hanya datang dan bilang. Saya cari satu orang ibu untuk menyusui. Normal sekali. Tapi itu kemudian ditanggapi dengan serius. Dan saya percaya Tuhan turut bekerja di situ. Tuhan pasti turut bekerja di situ. Maka dibawalah dia pu mama untuk menyusuin anak. Oh ambil, bawa pulang pinom rumah.
Nanti sampai besar lepas susu baru bawa datang ke putri Firaun. Kira-kira begitu kronologi dari cerita itu. Ada dinamika emosional yang kuat sekali antara ibu dan ini anak. Tapi mari kita renungkan, kenapa kemudian makin besar, kok sepertinya itu hubungan emosional itu tidak sekuat itu lagi. Kegelisahan kita sudah tidak sampai di situ. Kita mulai, kadang-kadang kita bisa sumpah dorang. Kadang-kadang kita bisa marah dorang. Kenapa? Saudara-saudara, secara pribadi, secara keluarga, dan secara gereja, sekarang kita lagi bergumul dengan beberapa persoalan di sekitar anak-anak. Saya ingin mulai dari anak-anak yang masih kecil. Yang pertama, saudara-saudara, kita lagi bergumul dengan banyak sekali persoalan pelecehan seksual bagi anak-anak. Bahkan itu terjadi sampai lembaga-lembaga pendidikan. Kita lagi bergumul dengan itu. Kita suruh dong pi sekolah, kita kira dong pi baik-baik, kita suruh dong pi les, kita kira pi baik-baik. Ternyata mungkin ada orang yang melakukan sesuatu. Kita lagi bergumul dengan itu. Kita juga lagi bergumul dengan banyak sekali kenyataan ada pembiaran, penelantaran anak-anak. Dong melahirkan, pi angka buang saya ini anak-anak. Atau melahirkan tidak pakai ukuran lagi, kok melahirkan, tidak mau urus ini anak. Kita lagi bergumul dengan itu. Kita juga lagi bergumul dengan banyak sekali peristiwa kekerasan fisik terhadap anak-anak. Saya kira kita semua peka terhadap berita. Dan kita temukan banyak sekali anak yang kena pukul sehabis-habisnya. Dirantai, disetrika, dimarahi, segala macam. Hari-hari ini juga kita bergumul dengan banyak sekali kekerasan psikis bagi anak-anak. Ada tekanan yang begitu besar. Bahkan ketika sampai tua, anak-anak dua mau kawin, kita bilang, lu. Kita juga bergumul sekarang, saudara, dengan anak-anak yang dipekerjakan terlalu di bawah umur. Kita lagi bergumul dengan itu kenyataan kita. Anak-anak yang tadinya dia mama mengandung dengan penuh kasih itu, yang sekarang dipekerjakan di bawah umur, mereka dieksploitasi sehabis-habisnya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Kita lagi bergumul dengan persoalan itu. Kita juga bergumul soal penjualan manusia, penjualan anak-anak. Mereka tidak tahu apa-apa dan sekarang mereka menjadi objek dari keuntungan satu dua orang tertentu karena mereka dijual. Kadang-kadang anak-anak itu dijadikan pelacur. Kita juga lagi bergumul sekarang dengan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Kita bergumul itu. Dan sebagai gereja juga, saudara, kita lagi bergumul dengan perceraian dari orang tua yang bercerai ini sebenarnya memberi sesuatu yang tidak baik bagi anak-anaknya. Dan kita bergumul sekali dengan itu. Jangankan dia pembapa mama cerai. Kita titip satu anak di depu nenek dong, saya di depu mpo dong itu. Ini anak punya ruang tertentu dalam hati mereka yang menanti-nanti kapan dong pembapa mama datang. Kenapa orang lain pembapa mama ada sepungku dia belum datang. Ada kekosongan sedikit di situ. Kira-kira konteks kita sekarang seperti ini. Panitia saya sudah bilang tadi taruh ini pohon ini. Kira-kira gambaran keluarga kita begini. Sepanjang 1 bulan kita bicara soal keluarga ini, semoga kita siram ini pohon keluarga ini dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan cinta, supaya kemudian dia bertumbuh dan dia berbuah. Itu akan baik bagi kita dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam hubungan antara orang tua dengan anak-anak, saudara, orang tua itu punya pergumulan sendiri untuk anak. Ada harapan dari orang tua untuk anak-anak. Nats pembimbing tadi memberi pesan yang baik kepada kita semua.
bahwa orang tua itu bergumul, berharap sekali supaya anak-anak taat kepada orang tua. Itu orang tua senang, orang tua suka. Anak-anak kamu dengar ya, orang tua senang kalau anak-anak taat. Ikuti dong pemerintah. Mungkin dong omong salah tapi dengar dulu. Nanti dari situ baru potong. Dengar dulu, dong senang kalau begitu. Jangan baku rampas itu pembicaraan. Biar kok bapak dan mama om dulu. Yang kedua saudara-saudara, orang tua bergumul sekali. Mereka berharap sekali supaya anak-anak hormat terhadap orang tua. Jadi bukan sekedar taat, tapi memberi penghormatan terhadap orang tua. Hormat. Nama dia orang tua, nah hormat sendiri. Makanya kadang-kadang kalau dia sumati, bottom bikin di kuburan baik-baik, bukan untuk pisembah dia, tapi untuk memberi tanda hormat. Kita pernah hidup sama-sama dan kemudian dia menolong kita sampai sebesar-besar begini, menikah, berusaha dan kita menghormati dia. Tapi orang tua saya juga ingin sampaikan kepada kita bahwa ada harapan-harapan dari anak-anak untuk orang tua. Nats pembimbing tadi menyatakan dengan sangat baik bahwa anak-anak itu sebenarnya tidak suka kalau dia pun bapak bikin jengkel dia. Korek dia pun talinga apa? Nanti suka bikin ini. Nanti suka. Jadi bapak dong jangan terlalu bikin jengkel. Anak-anak suka sekali kalau mereka diperhatikan oleh orang tua. Itu harapan kira-kira begitu dari anak-anak. Anak-anak suka kalau orang tua perhatikan anak-anak. Itu hari saya bilang kepada saudara, ada satu tulisan kecil yang menarik. Dia bilang begini, anak-anak yang susah makan minum di Afrika, itu kehidupannya jauh lebih baik dari anak-anak yang kehilangan perhatian dari orang tuanya. Yang susah makan minum itu nasibnya lebih baik dari anak-anak yang kehilangan perhatian dari orang tua. Tapi anak-anak kamu juga jangan terlalu cepat-cepat kesal orang tua juga. Karena kita lagi bergumul dengan banyak persoalan. Pergumulan dari Yokebed itu mama dari Sapa Musa itu sendiri. Tapi di masa kini pergumulan kita juga sendiri. Orang tua bergumul dengan kira-kira 5 hal yang serius. Yang pertama, kita lagi bergumul untuk membangun sebuah generasi yang baik. Padahal kita dari satu zaman yang berbeda ini, kita yang hidup di bawah tahun 80 akan membentuk sebuah generasi di tahun 90-an ke atas, dan itu sulit. Saya kalau lihat saya foto dulu tuh saya ngeri. Kok kita kalau foto dulu tuh kan paling pakai tustel. Filmnya 12, ekstra hanya 1. Karena itu setel baik-baik dulu. Tidak bisa. Setel baik-baik. Kami biasa duduk gaya pemain bola. Kasih naik kera baju sedikit begini. Rambut dikasih. Di sini kasih biru-biru sedikit. Taruh burung nuri 1 di sini. Itu anak-anak dong lihat yang adik bapak. Dong kekecewa lihat dong pun bapak. Padahal kita kira dulu itu gaya paling bagus. Mengerikan. Dulu kita celana dong itu kecil di atas di bawah tuh. Coba suruh anak-anak pakai sekarang. Wih. Lantas kita paksa dong, ini memang rumit. Kita lagi bangun satu generasi dari 2 zaman yang berbeda nih. Kita omong sendong, bapak don dulu nih, itu bapak don di zaman batu. Kita kayak tidak bisa omong yang dulu tidak bisa. Ini anak dong kayak apa ya? Kita lagi mau berbangun, itu pergumulan kita ya anak-anak, rumit itu. Kedua saudara-saudara, anak-anak semua, kami lagi bergumul dengan pekerjaan yang padat sekali. Orang tua ini kan lagi pusing dan banyak sekali pekerjaan. Itu pekerjaan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhanmu. Kami bergumul dengan itu, bagaimana siap waktu untuk anak-anak, bagaimana siap waktu untuk pekerjaan. Mau duduk-duduk sakobalia, bercubitin anak-anak ke muka ke bapak. Makan angin makan harus makan ikan. Dan kami bergumul dengan itu anak-anak dong. Kira-kira begitu.
Kami juga bergumul dengan tantangan zaman baru ini. Generasi milenia tahun 90 ke atas itu kehidupan mereka begini-begini. Dulu di zaman kami kalau kami di dalam kamar selesai persoalan. Jadi di mana? Kamar, beres. Anak-anak sekarang dong di dalam kamar sekalipun belum tentu beres. Dong merambah dunia sejauh mungkin. Kami lagi bergumul dengan itu. Saudara, kami juga bergumul sekarang dengan orang-orang dekat yang bawa masalah. Kita ini sekarang mau cari orang bantu-bantu di rumah tuh susah. Dulu tuh ada yang bisa setia bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun. Dong bisa tinggal dong segala sesuatu dengan kita. Coba anak sekarang, pange dong coba. Dong tinggal dengan kita, pas kita beli kas dong HP, masalah mulai ada. Tiba-tiba dia om panggil lah. Itu hari lu datang lu tidak ada om. Sekarang tiba-tiba lu om pun banyak ini. Om apa itu? Om prengan mungkin itu. Kami lagi bergumul deh itu. Bayangkan orang-orang yang mau dipercaya semakin sulit. Sementara tuntutan anak harus antar mulai pas dia juga susah. Antar sendiri juga bermasalah. Apalagi Kupang mulai macet. Yang terakhir saudara-saudara. Kami lagi bergumul juga dengan lingkungan yang sempit dan sekaligus lingkungan yang luas tapi bawa masalah. Maksudnya begini. Kami lagi bergumul supaya kami anak itu kita tutup dia baik-baik. Kita jaga dia, proteksi dia habis-habisan. Semuanya kita siapkan. Tapi ini anak jadi kurang bergaul. Satu saat kirim dia pergi Surabaya, kirim dia pergi Jakarta, kirim dia pergi Bali. Gila dia di sana. Karena dia baru ketemu satu dunia baru. Bikin sempit dia pun dunia cuma salah. Kita kasih dunia yang agak besar dia boleh bergaul. Bapak dia pi bergaul, dia pi pange, semua manusia datang. Bapak pinjam bapak pun motor doh. Baru dia kawan naik 4 orang. Itu Bapak kasih oto doh. Kawan doh naik kaki semua di pun belakang. Baru kaki bersih bah. Jadi kasih dunia yang terbuka cuma salah. Bikin sempit dunia pergaulan juga bermasalah. Saya cerita dengan saya pun teman pendeta satu, saya jadi aneh ketika dia menangis. Tapi saya pikir juga betul. Dia pun anak dong sekolah di Amnuban Timur Selatan. Kami biasa sebut dengan nama anti setan. Amnuban Timur Selatan, anti setan. Dong di sana. Sekarang anak dong SMP dikirim datang ke Kupang, sekolah di Kupang. Sekolah di satu sekolah swasta yang sangat baik. Lantas saudara-saudara ini anak dong pun tuntutan karena tiap hari dong pun mama bapak maka tiap hari bapak mama harus di sini. Jadi dia pun bapak mama tuh berusaha begitu rupa sampai ya harus datang lah. Kas tinggal sedikit aturin pelayanan pilihat dong datang. Apalagi kalau ada pertemuan orang tua dengan sekolah dia pun mama harus datang. Satu saat pas dia mama datang ini anak bilang begini. Mama ini bukan pendeta yang baik. Terus ini dia mama bilang begini. Adieko mama ini kan so atur-atur waktu. Biar mama capek sedikit. Yang penting mama bisa ketemu Adi dong. Itu cukup. Jadi biar bukan itu ma. Beta kasihan itu jemaat dong. Mama hanya kasih tinggal dong terus. Datang lihat dia ju salah. Karena dia bilang kasihan itu jemaat. Tinggal di jemaat ju dia marah. Kok mama dong datang lihat beta. Tuntutan yang bermasalah. Di situ. Baik. Saudara-saudara. Lalu sekarang apa yang harus dilakukan? Belajar dari teks tadi. Untuk menjawab tadi hubungan kita antara orang tua dan anak. Tapi sekaligus memberi jawab terhadap pergumulan zaman yang kira-kira begini. Supaya jangan ada yang bilang sekol su A. Sekol su B. Tidak begitu. Bagaimana memberi jawab itu? Saya mencatat kepada kita beberapa hal. Saudara, pertama apa yang harus dilakukan oleh orang tua dulu. Nanti terakhir baru apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Satu, orang tua. Kita butuh memberi sebuah sentuhan kasih sayang yang baik. Sentuhan.
Jangan biarkan mereka terlalu jauh tanpa sentuhan dari kita. Secara psikologi, sentuhan kulit memberi pengaruh. Pengaruh yang positif harusnya untuk anak-anak. Kita memang sibuk tapi bukan soal berapa lama dengan mereka. Tapi soal quality time dengan mereka. Bukan soal 1 hari dengan dorang. Tapi setiap kali 5 menit dengan dorang, apa yang kita buat itu lebih penting. Saudara tidak usah takut. Satu saat juga dorang akan jauh begitu saja. Satu saat ngepi. Jadi tidak usah kasih jodoh dong selama masih bisa dekat. Satu saat itu dong pi dong supi terus. Apalagi kalau dong menikah nih, dong mau datang lihat kita susah. Betul kok mama dong. Biar kita badekat juga dong hai mama. So kirim kue apa kok. Tapi dong tidak pernah kita yang kirim kasih tidak mama yang kirim kasih kita. Mama dong tahan saya. Itu anak dong iko mama pusifat. Kok dong mau iko sapa lah begitu Kita pusing. Ada anak perempuan semua ini anak don jalan ke setengah kita. Ada anak laki-laki semua nanti dong kawin perempuan. Botol pusing. Ada anak laki-laki perempuan kita mulai bilang karena pun bepo anak perempuan. Pasti kalau papa ada apa dia yang siapa bilang. Ketemu suami yang bilang lu mau pergi mana? Pilih apa? Bawa memang pakaian. Ketemu pusing. Wih, hidup ini mengerikan Renungkan kok pulang na palo ame itu anak dong. Saya berharap abis ini saudara cari ame itu anak dong kok palo bapak aneh. Anak sendiri jangan cari orang lain puan. Palo kami dia Itu penting itu Saudara bayangkan saya tidak membayangkan ini Musa dan dia mama tuh ketika dia mau lepas dia akan mencium berulang-ulang ini anak. Mama tidak mampu buat apa-apa, mama tidak sanggup. Banyak ibu-ibu berdoa, Tuhan sekiranya kalau mungkin jangan dorang yang sakit, biar kami yang sakit. Saya bayangkan Musa mama bilang, sekiranya kalau beta bisa ganti dia untuk beta yang dibuang mati di sungai Nil, beta mau. Asal jangan dia. Anak-anak mau pikir itu dulu. Musong ini. Sakit hati. Saudara, berilah sentuhan Anak-anak dong tolong kalau bapak dan mama mau sentuh, mari kok papa peluk am sedikit. Itu terima peluk. Karena peluk sudah. Sentuhan itu baik. Sentuhan itu kadang-kadang meninggalkan kesan. Masih ingat kok tidak ketika itu anak-anak dong masih kecil kita jalan mana setengah kita pun baju dalam. Setengah kita pun nanti kalau dia menangis tutup dia pakai ini Sebenarnya dia diam tuh bukan karena apa-apa. Mengerikan itu. Beri sentuhan Hei, yang anak dong ada di dekat Kupang telepon dong sudah sebentar. Datang kok Bapak Lodol. Itu penting itu. Peluk dong baik-baik. Itu hari papa peluk mas dapat sekarang kok sone bisa lagi. Peluk dorang. Itu baik sekali. Hei anak-anak dong Makanya mama dong selalu bilang nanti bosong ada anak berbosong rasa. Karena soal itu mengerikan. Nanti sebentar lihat sentuhan itu menolong kita Biarlah bapak mama bisa menyentuh dorang. Ini jam pikir bapak mama. Bapak mama pun soal nanti minggu depan soal suami istri.
Inari pikir, biar Bapak minta maaf untuk kali saya tidak pikir Bapak. Saya pikirin anak dong nih. Satu itu, berilah sentuhan kasih sayang. Kedua, ini harus lakukan. Pertama, itu akan membawa dampak positif. Kedua, saudara-saudara, ucapkanlah kata-kata berkat atas mereka. Ucapkanlah kata-kata berkat. Lihat dong, katakan, Tuhan memberkati engkau. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan memberkati engkau pu istri. Sampai istri itu agak tahan sedikit. Baru lewat lah. Katakan kata-kata berkat. Doakanlah mereka. Kalau seandainya kita masih satu rumah. Pi di dalam dompu kamar. Lihat dong, raba dong, berdoa. Tuhan jaga kamu Papa mama jaga terbatas. Tuhan jaga tidak terbatas Kadang-kadang kita anak dong jengkel kita dong kunci pintu. Berdiri di muka pintu kamar. Tuhan jaga ini pintu Jaga dan dia anak dong di dalam. Ini anak dong nih. Gitu. Ucapkanlah kata-kata berkat. Doakanlah mereka. Pak dong setua-tua dong setua berdoa. Jangan. Doa orang tua tuh penting bagi dia anak Ada taceke dia anak mantu dong tapi doa. Tahan sama. Jangan bilang iya. Nanti lu naik ketemu batu baru lu datang. Kata berkat bukan kutuk. Ini orang tua dong juga satu. Kadang-kadang dia ingat kamu pun semua di sini. Bapak tinggal lepas tangan begini kamu jatuh satu-satu. Orang tua kok dukun ini. Kasihlah kata-kata berkat. Memberkat jangan kutuk. Saya suka ya mama dong suka bilang busuk-busuk juga kamu nih mama dan papa puana. Don't tahu kita busuk. Tapi dong bilang busuk-busuk juga ini papa dan mama puana tuh baik Yang dari Jawa dong lihat kok panggil orang tua datang. Ketiga saudara-saudara, berikanlah penghargaan. Tunggu. Tahan apa? Sudah. Saudara, berikanlah penghargaan buat mereka. Orang tua kasih penghargaan sedikit untuk anak. Itu bagus. Tadi pagi sepupu anak Nona saya sampaikan dia sudah tidur karena sudah hampir 1:30 pagi. Terus pagi-pagi dia sengaja mau kerja PR. Dia datang bilang, Bapak. Tapi dia tulis di buku. Bapak sebenarnya yang dia maksudkan ialah Bapak jaga kakak tulis. Tapi dia tulis bilang, Bapak jangan kakak tulis. Saya semua bilang jangan. Tapi pas saya buat khotbah tadi pagi saya bilang kakak bagus. Tapi jangan bilang jangan. Jaga. Buang N. Jadi jaga. Saya semua lanjut. Tahu ikut siapa. Tapi kasih kata-kata pujian. Gitu. Kasih kata-kata pujian. Sebagus tapi buang ini. Jangan kasih. Kadang-kadang kita ini karena stres dan pekerjaan. Kata-kata pujian ini tidak ada keluar. Di mana kok? Di sana. Bapak ada pusing dari lupa HP itu. Tiap hari luarnya utang. Mau ganti dari mana? Gitu. Kasih pujian sedikit. Pujian itu menolong. Bapak Puana ini cantik sekali Ganteng sekali Puji dia sedikit. Adik penghasil kerja ini bagus sekali. Sampai-sampai Bapak baca saut kali. Tapi kasih pujian itu baik Jangan hina, jangan olok. Itu akan baik saudara. Keempat, berilah harapan masa depan atas mereka. Berikan harapan
masa depan atas mereka. Sekarang dia menuntut. Bapak mama, saya mau naik pesawat. Kasih dia harapan. Bilang berdoa ya dia. Kalau Tuhan berkenan, besok-besok kamu Tuhan berkati. Papa mama Tuhan berkati. Kamu bisa naik pesawat. Kamu kan kru dari pesawat itu. Tapi kamu di bandara hanya naik kocek penumpang turun kembali. Tapi sudah bisa naik pesawat. Begitu toh. Jadi kasih harapan sedikit. Kenapa tidak Kasih harapan tuh baik Berharap itu. Jangan putuskan harapan. Dia mau apa boleh. Jangan Anda bilang, Adi mau jadi apa? Adi mau jadi dokter. Begini nih dokter hewan juga tidak bisa. Kasih harapan gitu Karena itu akan menolong Bapak mama, Anda dong ini satu saat tidak akan ada waktu bicara lagi dengan kita. Tidak akan lagi. Kasih mereka harapan positif. Saudara, yang keberapa lagi? Saya terlalu larut. Saudara, buatlah janji dan tanggung jawab itu menjadi kenyataan. Buat janji. Tanggung jawab itu harus dinyatakan. Janji. Bapak, kita pesiar kok. Bapak masih sibuk Tapi Bapak janji. Hari Minggu keluar gereja kita makan sama-sama. Mie. Tapi itu janji harus jadi kenyataan. Tidak usah janji yang terlalu. Kita kadang-kadang janji babi spit lah apa. Janji yang ringan. Nih, tapi kenyataan. Daripada janji baru bilang, aduh Bapak lupa. Namanya Bapak sudah tua. Lama-lama Anda bilang, tua mati, sudah mati. Gitu. Janji ringan, kasih kenyataan. Woi tanggung jawab itu dia ingat. Bapak mama dengar. Besok-besok kotong sumati kita sudah tidak ada. Anak don duduk ketika don suami tidak bisa memberi jawaban kepastian. Don akan bilang beta ingat beta pun papa. Dulu bapak kalau omong apa tuh. Biar dia ke mana pun. Jangan sampai lu kebe pun bapak. Itu masalah itu Janji, harapan dibuat jadi kenyataan. Mas ada waktu biar dong tua-tua, mas ada waktu kita panggil dong. Berdoa bapak baru panggil, dia ada taceke mana dia datang tuh. Peluk ame dia baru bilang, Bapak janji besok kamu suka kaya, kamu sudah ada uang, tapi besok datang Bapak yang bayar nanti. Terus pas itu pikasir, Bapak lupa bawa dompet. Itu mulai ingkar janji itu Janji, bikin kenyataan. Berikut saudara-saudara keenam. Bangunlah komunikasi yang baik dengan mereka. Berkomunikasi sedikitlah dengan anak-anak Duduk sama-sama dan dong, bertanya dan dong sedikit Itu enak sekali, panggil dia sayang Mardolo. Karmana, rumah tangga Karmana aman kok. Oh, nah baik sudah. Anak subarapa Kok Bapak sudah tahu? Tidak Bapak tahu tapi Bapak umpan sah. Gitu. Tapi omong-omong sedikit dong. Supaya dong tahu kita ada sedikit perhatian. Besok-besok kotong sumati dong akan dulu Bapak masih hidup. Dia suka tanya anak berapa. Beta mau omong di suami juga rasa son enak Tapi orang tua tanya, itu baik. Ingat, dorang kita akan lepas di tengah-tengah dunia ini. Dorang tidak akan percaya pada janji-janji palsu kalau dompo orang tua selalu akan menepati janji buat orang. Ketujuh, kalau ada salah, kalau ternyata kita harus minta maaf, biar kita orang tua minta maaf duluan. Soalnya apa-apa.
Kau terlalu jaga itu status quo untuk apa? Kau tempu ana ju. Dompu muka iko kita. Kakak, Koko, Papa minta maaf Ini rekening. Papa minta maaf terus kasih rekening Papa doh. Tapi kalau perlu kita minta maaf duluan, tidak apa-apa. Koko tempu anak. Kenapa kita terlalu jaga itu, harga terlalu tinggi sampai untuk anak sendiri kita tidak mampu menyatakan sesuatu. Sudah tahu kita papa mama, kita anak orang tua, tapi tidak semua hal itu buat kita aman. Ada yang bikin kita marah, kita jengkel dan mama pun suka simpan-simpan, kita pun salah. Kita jengkel dan bapak yang selalu tidak peduli dengan keadaan. Tapi kalau ada hal, bicaralah, bicara. Itu nanti baik. Kita kalau simpan-simpan terus mau simpan sampai kapan? Tidak aman. Terakhir, orang tua untuk anak-anak dong ini kita perlu beri informasi yang benar. Saya bayangkan, karena khotbah ini panjang, saya tidak mau omong soal Musa dan dia pemama, tapi saya ingin kasih tahu saudara, ada dinamika besar sekali ketika Musa kembali datang ke rumah dan dia pemama besarkan dia pemama secara perlahan-lahan akan memberitahukan sesuatu, apalagi ketika anak mengerti dan harus antar dia ke putri Firaun. Harus dijelaskan. Ada waktu untuk kita harus kasih tahu dorang. Tapi kasih tahulah dengan cara yang baik. Berikan informasi yang benar. Jangan selalu bikin penyesatan informasi. Jangan kabarkan hal yang salah kepada mereka. Jangan kasih itu semua kita punya. Itu kan tidak tuntas. Besok-besok dia datang kau bilang itu semua kita punya. Orang bilang punya apa? Kasih tahu yang jelas. Anak, lu tahu itu tiang-tiang listrik di jalan itu siapa punya? Itu bapak punya? Bukan. Itu PLN punya. Itu informasi jelas. Dia besok-besok ketika dia mau pihoro itu tiang listrik dia tahu. Ini bukan saya pun bapak punya. Itu PLN punya. Itu informasi. Tapi kalau kita bilang lihat itu semua kita punya. Wah itu masalah. Informasi tidak jelas. Tidak jelas. Informasi harus jelas. Nanti kalau bapak mati, bongkar saja itu. Bongkar. Buka itu brankas kunci. Bapak san makas tahu. Itu kurang jelas. Besok-besok anak dong bakalai. Kenapa kalau tidak ada kunci lu mau bongkar? Kan bapak suruh. Tapi tidak ke setengah kunci. Bakalai itu. Informasi jelas. Kasih tahu. Kunci bapak kasih dia yang paling tua pegang. Tapi bapak ada bikin duplikat untuk yang semua. Pegang. Supaya semua pegang. Kalau tidak tiap hari kita kasih tenggal bakalai saudara. Kita kasih dong utang juga bakalai. Kita kasih dong masa harta juga bakalai. Kan kita tidak menyelesaikan kepada mereka informasi yang benar. Mau apa omong memang. Pange dong datang omong. Sebab nanti besok-besok dong tambah pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Kita tambah pusing. Kasih tahu jelas. Bila perlu rekam. Kasih tahu. Mama bangun kau bilang, anak-anak, hari ini saya panggil kamu dengan saudara-saudara. Mama ada kasih tinggal satu panci peninggalan Belanda dulu. Silahkan ditukar. Jelas. Itu orang tua. Sekarang untuk anak-anak. Anak-anak pun tidak banyak. Karena nanti kamu jadi orang tua baru kamu rasa. Satu.
Anak-anak, taatlah kepada orang tua. Taatlah kepada orang tua. Jangan suka mengomel. Jangan suka banting pintu. Kita nih bergerak sedikit banting pintu. Tang. Pintu patah. Bapak bilang, malam lu tidur di luar. Baru kita, jangan mengomel. Diam-diam tahan. Jangan mengomel. Kedua, hormatlah kepada orang tua. Karena ada berkat di sana. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena lanjut umur. Dan tanah ini diberikan kepada. Kita hormat orang tua, bukan orang tua yang untung. Kita yang untung. Hormat. Bapak, mama. Hormat. Baru tanya, sertifikat? Kita untung. Hormat dong tuh, kita untung. Bikin masalah dan dong sebentar dong tidak kasih kita. Hormat orang tua, panjang umur, tanah diberikan kepadamu. Jadi kalau kita hormat orang tua, bukan orang tua yang untung, kita yang untung. Anak-anak hormat Berikut saudara, anak-anak, manfaatkanlah selagi masih ada waktu. Kebersamaan manfaatkanlah. Bapak mama puma ngomel, manfaatkanlah selagi masih ada waktu. Pipi dorang. Satu saat kamu akan merindukan dong marah-marah. Natal pertama ketika dong sumati, saudara menangis sendiri nanti. Setiap kali saudara pergi ke rumah duka, lihat orang menangis dong bapak mama, saudara akan meneteskan air mata karena Anda terlambat di sana. Selagi masih ada waktu, masih bisa senyum-senyum dengan orang, pagi masih bisa lihat orang, lakukanlah sesuatu. Urus itu orang tua dong. Urus tidak usah lebe-lebe. Semampu yang kita bisa, tidak usah dipaksakan, tidak usah cari muka yang sewajarnya. Keempat. Anak-anak, ingat dan lakukanlah janji orang tua. Orang tua itu tidak ingin dia punya anak dong bakalai. Tidak ingin. Orang tua itu tidak ingin sekali. Kalau dia punya anak dong itu tidak takut Tuhan. Orang tua tidak ingin. Ingat dan lakukan. Selagi masih ada waktu ini. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Tadi pagi saya periksa ada satu kisah lama. Kira-kira tahun 2005 ini kisah ditulis. Saudara pasti kalau cari dapat lah. Tapi saya ingin bercerita kembali untuk meneguhkan bagian-bagian tertentu ini. Apa itu saudara? Saya baca saja supaya lebih baik. Anak-anak, dengarkan ini. Seorang anak yang kaya dan sukses menjenguk ibunya yang terbaring sakit di rumah sakit. Ibunya bergumul dengan penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Untunglah sang ibu telah diizinkan pulang oleh dokter karena sudah sembuh. Dengan segera si anak menjemput dan mengantar ibunya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, si anak mengeluarkan lembaran-lembaran kertas untuk diberikan kepada ibunya. Isinya adalah tagihan selama perawatan di rumah sakit. Di situ tercatat. 1. Harga obat 12.500.000. 2. Kamar rumah sakit 8 juta rupiah. 3.
Uang lelah untuk menjenguk ibu 4 juta rupiah. 4, uang jaga malam di rumah sakit 3 juta rupiah. 5, uang untuk merawat ibu selama 1 bulan 5 juta rupiah. 6, kerugian karena harus meninggalkan rapat 4.500.000 rupiah. 7, bensin untuk perjalanan 1 juta rupiah. Lain-lain 10 juta rupiah. Tak lupa di pojok bawah tertulis bisa dilunasi kontan atau dicicil. Sang ibu tersenyum kepada anak kesayangannya tersebut. Beliau lalu mengambil sebuah map dan menyerahkan kepada anaknya. Si anak menerima dan meninggalkan rumah ibunya tanpa melihat isi map. Beberapa jam setelah itu, seorang kerabatnya mengabarkan kalau penyakit ibunya kambuh lagi. Si anak terdiam, tidak peduli dan mengutamakan jadwal kerjanya di kantor. Karena baru saja dia pulang antar, ada berita ibunya kambuh lagi. Kemudian ia teringat untuk membuka dan mengetahui isi dari map tersebut. Ternyata map tersebut berisi sertifikat rumah, tanah, dan lain-lain milik ibunya. Belum sempat selesai ia membaca, kerabatnya memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal. Si anak terdiam dan melihat secari kertas kecil yang jatuh di antara beberapa surat yang digenggamnya. Ternyata itu sebuah surat terakhir dari ibunya berisi demikian. Anak, terima kasih atas semua yang telah kamu berikan kepada ibu. Kamu punya rincian, ibu pun punya rincian. Namun ibu merasa kurang bisa mengisi beberapa harga yang pas untuk rincian itu. Untuk membeli nutrisi selama kamu dalam kandungan, gratis. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk biaya bersalin ditambah biaya kesakitan melahirkan kamu, gratis. Untuk setiap malam ibu menemani kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata dalam mengurus kamu, gratis. Untuk membawamu ke dokter dan mengobati kamu saat kamu sakit, serta mendoakanmu setiap saat, gratis. Untuk setiap tetes air susu ibu, gratis. Untuk biaya sekolah, makan, tempat tinggal, gratis. Untuk biaya mendidikmu hingga kamu dewasa dan sukses, gratis. Untuk mengasihimu selama 30 tahun, gratis. Anakku, dan kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga kasih sayang ibu gratis.
Ibu coba bercanda, tapi ibu serahkan semua ini sebagai warisan untukmu. Sebagai pengganti biaya pengobatan ibu. Maaf, ibu tidak bisa memberimu lebih banyak dari ini. Maafkan ibu. Mari kita ambil waktu sedikit. Untuk orang tua dan anak-anak, selagi masih ada waktu ini, biarlah kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui kasih sayang orang tua dan anak. Kita pakai waktu beberapa saat ini untuk hubungan yang indah, yang baik. Orang tua dan anak, anak dan orang tua. Biar itu menjadi indah. Dengan orang tua, mungkin bisa memeluk orang tuanya, tanda kasih sayang. Karena ini
tidak biasa kita lakukan. Anak-anak yang orang tuanya tidak sempat hadir pun kita bisa berdoa. Saudara-saudara, itulah tanda kasih dari anak-anak untuk orang tua. Mungkin ini sudah hilang sedikit dari kita. Tapi hari ini biar kita sedikit diingatkan untuk baku sayang, baku ingat. Dan itu akan baik bagi keluarga kita. Mari kita berdoa.